Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, ada Pak Ustadz Ahmad Bukhari, ada Pak Ustadz Taufik Daudi, ada Pak Ustadz Amin, Pak Ustadz Haji Ibrahim, ada Pak Ustadz Hasan, ada Kak Zaki ya, Pak RT dan seluruh staf semuanya yang hadir, ada juga bendahara yayasan Dewan, juga ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anak semuanya, santri putra dan santri putri. Pantunnya sudah sama Kak Bukhari aja, saya nggak usah mantun. Malam hari ini kita kumpul sama-sama dalam rangka menunjukkan bahwa kita cinta kepada Nabi. Ngomong-ngomong nih, cintanya beneran apa enggak? Oh ya, maaf kakak-kakak dari UIN ya, habis nggak kelihatan sih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sabiluna. Mudah-mudahan langkahnya menjadi nilai ibadah semuanya. Cinta itu kan ada cinta yang bohongan, ada yang gombal. Ya, Pak Bambang ya. Ya. Rayu guys, sejuta rayuan. Tapi ternyata bohong. Nah, kita jangan sampai cinta kepada Rasul itu disebut cinta yang gombal. Bagaimana caranya supaya bahwa cinta kita bukan cinta yang gombal? Ya harus kita buktikan. Walaupun suasana pandemi ini menjadi penghalang di beberapa tempat, sehingga rasanya takut dan khawatir. Mau bikin maulid takut, enggak maulid cinta. Nah, sekarang biasanya kalau Pak Bambang, kalau mau nyamperin calon bini dulu lewat kuburan berani? Jadi mending kagak ada ya. Iya. Nah, cinta kepada Nabi mengalahkan rasa takut kita kepada apapun, termasuk kepada pandemi. Cinta kita kepada Nabi mengalahkan rasa takut kita kepada corona. Apalagi kalau kita ikutin omongan nenek-nenek. Ya, nenek-nenek kan girang banget dikasih duit 600.000. Dari siapa? Dari corona gitu ya. Romannya masih ngarepin baik. Ya lagi ngebagi-bagi sama teman sih. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan pemerintah berkah, amin. Ya, yang tak kebagian ya doa lagi ya. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semuanya diberkahi oleh Allah, amin. Umurnya dipanjangkan sampai 200 tahun.
RT mudah-mudahan jadi wali kota di Papua. Ya, jadi walaupun dalam berupaya menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini karena protokol kesehatan, jadi nggak boleh lama-lama ceramahnya. Kalau ngopi, ngerokok boleh lama-lama. Udah habis ya? Baik. Nanti di rumah masing-masing dibuka Al-Qur'annya ya. Surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah tuh surat keberapa? Surat keberapa? Surat ke-9. Surat keberapa? Surat kedua. Surat kedua. Ayatnya 195. Jadi nanti dibaca ayatnya, kemudian dipelajari maknanya, lalu dipahami maksud dan kandungannya, lalu diresapi pesan-pesannya dan amalkan. Ini yang saya maksud. Jangan sampai disebut cinta kita kepada Rasul disebut cinta gombal. Karena cinta gombal itu ngomong sebakul gitu kan, tapi implementasinya kagak ada. Ngomong aja segudang, tapi prakteknya kagak ada. Ngomong aja banyak, tetapi prakteknya enggak. Oleh karena itu, kita jangan sampai disebut cintanya cinta palsu, ya. Baik. Coba nanti dibuka ya surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 195. Tulisannya kecil-kecil lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan ayatnya saja. Wattaqullaha. Hendaknya kalian takut kepada Allah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah supaya bertakwa kepada Allah. Ayat ini dulu disampaikan oleh Nabi yang malam hari ini kelahirannya kita peringati. Tidak ada orang yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya mana? Tidak ada orang yang paling mulia melebihi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi setiap hari disebut, setiap dikumandangkan adzan nama Nabi disebut. Ketika muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pasti. Coba kira-kira kalau di masjid dan di musola ada yang adzan, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, dibetulin nggak kira-kira? Mesti dibetulin. Kelewat begitu, tidak boleh dilewat sebutan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat, baik sholat yang wajib yang 5 waktu ataupun sholat yang sunnah, ketika kita membaca tahiyat, tasahud, asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Kalau kita nggak ngucapin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholatnya batal, kagak jadi, nggak sah sembahyangnya. Betapa istimewanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam dulu taubat kepada Allah 200 tahun, nangis kepada Allah pengen diampuni, lalu berdoa, ya Allah ampunkan dosa saya. Dengan apa? Dengan kemuliaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, kenapa engkau berdoa kepadaku membawa nama, menyebut-nyebut nama Muhammad? Apakah engkau kenal? Kata Nabi Adam, saya nggak kenal. Tetapi kenapa engkau sebut dia? Kata Nabi Adam, kalau tidak punya keistimewaan, Muhammad tidak mungkin namanya disejajarkan dengan nama keagunganmu ya Allah. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking agung dan mulianya. Nabi Musa menerima Taurat, tidak bisa menghadap dengan Allah. Ketika Allah timbulkan cahaya dan sinarnya, Nabi Musa pingsan. Baru dia bisa terima Taurat, wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui di balik hijab, ada penghalangnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu salat, diundang oleh Allah langsung menghadap Allah, berdialog langsung. Ini satu keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kira-kira nih, kita seneng nggak punya nabi begini? Punya nabi begini seneng nggak? Bangga nggak? Bangga nggak? Nggak cukup kita bilang ngomong bangga, tapi tanpa kemudian meneladani akhlak dan kepribadian nabi. Ya. Oleh karena itu, yang pertama, kata Nabi membacakan Al-Quran tadi itu surat Al-Baqarah ayat 195. Kata beliau, dibacakan kepada kita melalui sahabat-sahabatnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahui oleh kalian wahai umat manusia, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'al muttaqin, selalu menyertai orang-orang yang takwa. Orang yang takwa selalu ditemani nama Allah. Orang yang takwa selalu ditolong nama Allah. Orang yang takwa selalu dilindungi oleh Allah. Jadi kalaupun ada musibah dan bencana apapun, orang yang bertakwa selalu diselamatkan. Apalagi baru corona, koronu gitu kan, kalau di tasnya gitu kan, corona kalau santri bisa ngaji ya? Koronata. Ya, jadi kata Allah bahwa Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Yang pertama, sholatnya 5 waktu cukup. Bahkan di dalam ayat lain, kalau para nabi, para sahabat kalau malam kurang tidur, sedikit tidurnya. Beda sama kita, kalau kita sedikit-sedikit di musola, habis subuh, habis asar, habis maghrib, habis isya, mati aja sekalian. Rada kerjaan pisang. Oh iya, ngopi dulu baru tidur ya. Nggak bisa hidup pengen jadi orang takwa kemudian tidur lebih banyak. Nggak jadi orang yang bertakwa makan lebih banyak. Nggak bisa orang jadi pengen
bertakwa kemudian waktunya habis untuk hanya sia-sia belaka. Orang yang bertakwa adalah orang yang menyerahkan seluruh kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongnya berpahala. Orang yang bertakwa nggak mau ngomong tanpa jadi pahala. Orang yang bertakwa nggak mau ngomongnya nggak jadi ibadah. Orang yang bertakwa nggak mau kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya kecuali dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salli wa sallim iman ala Ahmada. Salli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal mari kita ngaji untuk bekal kita mati. Mari kita ngaji untuk bekal kita mati. Siapa yang males ngaji matinya jadi memet. Terusin. Siapa yang males ngaji sholli wa sallim kalau kagak ngaji matinya jadi mati. Kenapa harus ngaji? Pesan Nabi, bukan pesan Abi. Abi hanya menyampaikan pesan Nabi. Karena kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi. Terusin, utlubul ilma minal mahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari bayi sampai mati. Jadi begitu banyaknya ilmu sampai nyarinya dari mulai brojol sampai masuk ke liang kubur. Kalau belum mati nggak ada cerita libur ngaji. Kalau belum mati belum ada perai ngaji. Karena apa? Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Kita baru bisa belajar Quran, bacanya lancar dikit, berhenti ngajinya. Padahal ilmu tajwid belum kita pelajari. Di dalam kaidahnya fat-tajwidu hatmun lazimun. Maka ilmu tajwid adalah wajib dipelajarinya. Malam yujawwidil Qur'ana asimun. Tajwid asimun dosa dia. Li'annahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu bihi unzila, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai tajwid. Wa hakadha ilaina wasala. Begitu juga sampainya dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'un tabi'in, tabi'in 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 sampailah ke Pak Taufik, sampailah ke Pak Amin, sampailah ke Pak Ustadz Bukhari, sampailah ke Uti Biba, Uti Riha dan Uti. Nah, ngaji kudu pakai tajwid. Orang kata
kata Soimah juga kalau dangdut cengkoknya kagak enak, salah. Itu yang bukan ibadah, ya enggak? Itu hanya hiburan. Kalau cengkok yang nggak pas tetap salah, kagak lolos KDI. Apalagi baca untuk ibadah. Kalau ibadah lebih selektif lagi. Maka kudu belajar tajwid. Tajwid udah selesai, kita belum belajar hadis. Hadis gak usah gede-gede, Arba'in Nawawi yang jumlah hadisnya 42. Dari awal, dari innamal a'malu binniyat sampai terakhir pelajarin. Nanti habis selesai Arba'in Nawawi, ganti kita Mukhtar al-Ahadis an-Nabawiyah. Ganti lagi kita bapak Tanqihul Qaul al-Hafiz yang jumlah hadisnya 400. Karena setiap satu pasal, satu bab itu 10 hadisnya. Ada 40 bab. 40 kali 10, 400 hadis. Kalau udah kita pelajarin, masih ada lagi, masih banyak. Maka pantas kata Nabi, ngaji itu kagak boleh berhenti kecuali kalau sudah mati. Ini belum mati, udah mati duluan semangat ngajinya. Banyak. Jangan nengok sampingnya. Kurang-kurangnya. Padahal besok dikubur, nanti ditanya sama malaikat. Allahu Akbar. Suatu hari pernah satu kejadian, ya, seorang wanita datang ke tempat pemakaman, pesen sama tukang gali kubur, minta dibikinkan galian kubur. Selang beberapa jam kemudian datanglah diusung satu jenazah. Yang nganternya nggak banyak, cuma hanya beberapa orang saja. Begitu diturunkan jenazah, baru mau dibuka, ternyata tiba-tiba datang malaikat dari atas, ngambil jenazah itu, langsung diangkat. Wes. Gara-gara begitu tuh tukang gali kubur pingsan, kaget. Begitu pingsan, bingung orang-orang yang nganterin jenazah, dicipratin pakai air biar apa? Biar siuman. Kelihatannya dibawa, tapi orang-orang sekitarnya jenazah masih di situ, dikuburkan, selesai. Selang beberapa bulan kemudian, si ibu yang tadi datang lagi ke pemakaman itu, pesan lagi satu lubang. Begitu dipesenin, tidak lama kemudian datang lagi satu jenazah. Begitu mau dikebumikan, datang lagi tuh, ambil tuh jenazah. Kali ini nggak pingsan, kenapa? Kan udah punya pengalaman. Udah dikubur, selesai, ibunya pulang. Begitu lagi jalan, Bu, sebentar Bu, ibu ini siapa? Kamu nggak tahu saya ini seorang ibu yang berduka 2 kali, anak saya dua-duanya meninggal. Emang kenapa? Kata tukang gali kubur, ini satu keajaiban. Ngomong-ngomong tuh anak ibu tuh kerjaannya apa? Kata ibunya, yang pertama kali meninggal kemarin itu dia mondok nyantri. Begitu, ngaji. Kakaknya yang kemarin tuh, yang tadi tuh, itu kakaknya. Kakaknya kerjaannya apa? Belahin kayu, kemudian kayunya dijual, dan biayanya untuk ngirimin adiknya yang di pondok. Orang yang membiayain orang ngaji sama orang yang mengaji, dua-duanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tukang gali kubur insan datang ke pesantren, bilang sama kiainya, Pak Kiai, saya mau tobat, saya mau nyantri. Umurmu berapa? 65 tahun. Emang kemarin-kemarin kemana aja? Diceritain. Gali kubur kan gitu ya. Iya. Jadi kemarin-kemarin saya kerjanya gali kubur Pak Kiai. Terus kenapa sekarang kok berubah? Pengen jadi santri. Diceritain bahwa dia menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Makanya kata Nabi apa? Man salaka thoriqan
Ya kan? Barang siapa yang pergi, nah, pergi. Jadi kalau ngaji itu pergi ke tempat kayak bapak-bapak tuh dari rumah keluar, Pak RT keluar itu kan. Nah, kalau misalnya mati malam ini di majelis taklim, semuanya masuk surga, amin. Viral besok di Tangsel Pos, malam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Sabinuna, semuanya jamaahnya meninggal. Kecuali yang ceramah. Lah kalau mati semua kan gak ada yang gali kuburnya, terus gak ada yang tahlilinnya, gak ada yang tausiah kan. Nah jadi begitu mulianya orang yang thalabul ilmi, mudah-mudahan kita semua berada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang perlu kita catat, orang yang bertakwa selalu didampingi oleh Allah. Tapi untuk jadi orang takwa tidak mudah. Orang takwa tuh kalau ngeliat tidak bernada bermusuhan. Kalau makan barangnya barang yang halal, nggak ada dapat nyuri, dapat nyolong, dapat ngentit, dapat nipu. Apapun bentuknya. Minum ya minum yang halal, tidak ada minuman-minuman yang haram. Kalau berpakaian pakaiannya rapi, tutup aurat. Ini kan lucu ya, gara-gara pandemi gitu kan, muka ditutupin pakai helm gitu ya. Ada giliran kaki paha ngablang kemana-mana. Lah kata corona, emang gua demen gitu nempel di sini, begitu. Makanya kalau Islam ngajarinya nggak begitu. Kalau Islam ngajarin aurat ditutup semua. Karena kalau aurat ditutup Allah ridho. Kalau aurat ditutup jadi ibadah. Kalau aurat ditutup itu jadi ibadah. Karena apa? Termasuk satrul aurah. Laki-laki sama punya aurat juga. Bahkan kalau orang mukmin malu membuka aurat. Nah, yang terakhir, orang yang bertakwa itu kalau malam ngapain? Ini karena kita cinta sama Nabi, bangun baca sholawat. Karena dalam kaidah bahasa Arab disebutkan man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa yang cinta sama sesuatu pasti dia banyak-banyak nyebutnya. Ya, banyak-banyak nyebutnya. Oleh karena itu banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, terima kasih. Alhamdulillah acara ini ada sponsornya. Yang pertama dari PT Koalisi
Pak Saprudin Jalil, begitu abi WA, alhamdulillah ngirimin duit. Alhamdulillah, mohon didoakan katanya biar lancar usahanya. Almarhumahnya mudah-mudahan dapat ampunan di sisi Allah. Kemudian sehat walafiat. Yang kedua, sponsornya dari Seruni, antar jemput Bu Nuni Rudi. Begitu abi WA ngirimin duit juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar acara pernikahan putranya, juga diberikan keberkahan cucu yang banyak ya. Iya, nanti kalau cucunya banyak disantren dipondokin ke Sabiluna juga nantinya. Amin ya. Kemudian yang ketiga siapa ya? Oh iya, dari Pak Andi Narayana, salah satu donatur kita juga. Beliau seorang pilot, mudah-mudahan penerbangannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, Pak RT dan seluruhnya, mudah-mudahan supportnya menjadi semangat buat santri-santri Sabiluna, dan didoakan supaya mereka jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Demikian yang bisa disampaikan. Catat surat apa tadi? Al-Baqarah itu surat keberapa? Surat kedua, ayatnya ya 195. Untuk santri khusus nih, santri artinya putra putri sama semuanya. Apa yang Abi ceritain tadi tulis. Apa yang Abi ceritain tulis. Nanti hari Jumat depan kasih ke Uti Biba, nanti Abi periksain. Ya, yang bang apaan Bu? Ibu-ibu juga? Iya nggak apa-apa, boleh ibu-ibu. Nanti dapat apa? Dapat bukan, ibu-ibu dapat door prize, ya, umroh. Iya, ongkosnya minta ke Pak RT. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga atas ceramah yang telah disampaikan, kita semua bisa memetik kesimpulan yang berharga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Taufik Setiaudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari warahmatullahi kita bersama-sama berdoa. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan donatur yang tadi, sponsor acara ini semuanya berkas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya diberikan kelancaran, keberkahan, banyak halal berkah. Dan untuk ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang hadir juga selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang melebihi apa yang menjadi keinginannya, sehingga kebutuhannya semua terpenuhi. Cukup untuk nabung haji dan umroh, untuk berangkatin ustaz-ustaz Sabiluna juga. Ala hadiniyah wa ala kulli nitin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua, mudah-mudahan kita semuanya dengan berkahnya Maulid Nabi kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dari corona, didekatkan dengan kolorna. Wabahnya biarin aja di luar sana, mudah-mudahan kita semuanya di sini sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah berikutnya untuk adik-adik kita, anak-anak santri yang sedang belajar, mudah-mudahan pelajarannya diterima dengan baik, jadi ilmu yang manfaat bisa diamalkan hari ini sampai kelak nanti tua menjadi bekal hidup semuanya. Dan mudah-mudahan yang kuliah segera, memang pengen segera lulus, jangan dulu nanti ilmunya kurang, nikmatin dulu masa kuliahnya, ilmunya bisa banyak dan manfaat untuk kehidupannya, jadi orang-orang yang sukses. Dan doa kita juga Al-Fatihah untuk anak-anak semuanya yang hari ini masih kecil-kecil, masih SMP, nanti SMA, kelak bisa kuliah, nyusul kayak kakak-kakak yang bisa kuliah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah berikutnya untuk yang punya keluarga besar, Pak Kiai Nasuha beserta keluarganya, mudah-mudahan keluarganya semuanya bahagia, sejahtera, dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya semuanya soleh dan solehah. Begitu pula untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang, istrinya jadi istri-istri yang solehah, suaminya juga didoakan menjadi suami yang soleh, putra-putrinya jadi putra-putri yang soleh dan solehah. Yang belum punya, yang sudah waktunya, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya segera. Yang putri dapat pasangan nanti yang soleh, yang ganteng, yang kaya, yang keren. Yang cowok dapat putri yang cantik, yang jelita, yang soleha, yang baik hati, suka nabung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah berikutnya untuk saudara-saudara kita semuanya yang punya hajat khusus, yang lagi skripsi pengen segera selesai, yang punya hutang, yang punya cicilan, mudah-mudahan cicilannya bisa dibayar segera, lunas semuanya tanpa ada tunggakan, semuanya bisa dibayar dengan cicilan yang makin kecil lama-lama dan segera lunas semuanya. Yang punya pekerjaan mudah-mudahan pekerjaannya lancar, karirnya naik, rezekinya makin banyak melimpah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lewati bersama-sama. Semoga acara pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara